waifu yang ganteng dan beautiful bertemu lagi dengan Caca di channel Caksbet. Kali ini Caca akan membahas manga terbaru dari Chainsaw Man, chapter 140. Tanpa basa-basi, sambungkan wifi, yuk sikat maki-mania. Di chapter sebelumnya, karena si Sugo menawari Denji untuk ikut ke komunitas gereja Chainsaw Man karena bisa melindungi para gadis. Akhirnya Denji gercep dan mau bergabung bersama Sugo di komunitasnya. Oke, lanjut chapter 140. Tepatnya di depan gedung, keduanya sudah sampai di tempat komunitas dari Sugo, yaitu gereja Chainsaw Man. Si Sugo menjelaskan jika dulunya gedung ini dihuni oleh sebuah sekte kultus, sebelum pada akhirnya ia ambil alih oleh komunitas Chainsaw Man karena dalih kejahatan. Namun sepertinya Denji tak terlihat senang akan cerita si Sugo mengenai gedung ini, dan dia malah terburu-buru akan kesenangan duniawi yang Sugo bilang sebelumnya di sekolah tentang kebebasan untuk meniduri para gadis binal. Santai bae apa? Ujar Sugo. Lalu keduanya melanjutkan ke arah pintu masuk gereja yang pada saat itu telah ditunggu oleh seseorang pemandu komunitas yang bernama Nobara Higashiyama, sembari memperkenalkan dirinya kepada Denji. Lalu mereka masuk ke dalam gereja. Terlihat suasana di dalam koridor, banyak para siswa lalu lalang di dalamnya. Buat Denji bertanya-tanya jika kebanyakan anggota komunitas rata dengan para siswa sekolahan. Nobara mengiyakan perkataan Denji dan menjelaskan jika komunitas ini dijalankan oleh para siswa sekolahan, bukannya orang dewasa. Nobara beranggapan jika orang dewasa saat ini kemampuan mentalnya sedang menurun, diakibatkan serangan senjata kimia dari Amerika terhadap langit di Jepang. Mendengar penjelasan Nobara, Denji sedikit curiga, dan penjelasan Nobara juga diperkuat oleh panutannya, yaitu iblis Chainsaw Man. Maka dari itu, komunitas ini sangat membenci Amerika dan para orang dewasa. Lalu ketiganya menuju aula pernikahan Chainsaw Man, dan Denji dikagetkan oleh patung yang mirip dengannya ketika berubah. Nobara berkata jika di tempat ini nantinya akan difungsikan untuk pernikahan Chainsaw Man. Nobara juga menambahi jika tepat di samping akan dijadikan tempat bermain anak 17+ bagi Denji dan pasangannya. Namun setelah selesai esek-esek, Denji akan diwajibkan untuk menikahinya. Sontak membuat Denji tensi karena dirinya tidak berkeinginan menikah, namun hanya esek-esek saja. Nobara lalu juga menambahi jika suatu sistem yang sudah terjadi kebijakan dari komunitasnya ini dianut dari gaya hidup di Amerika. Dan ketika Denji dan pasangannya nanti melahirkan sebuah keturunan, lantas keturunannya langsung diharuskan untuk dididik oleh anggota gereja di sini. Mendengar perkataannya, Denji semakin merasa aneh dengan sistem aliran sesat ini. Dia berkata hanya untuk ngewek saja, tanpa harus menikahinya. Dasar pembohong, ujar Denji kepada Sugo. Denji dan Sugo berdebat persoalan sekte sesat ini, dan Denji tidak terima akan kenyataan yang dijelaskan oleh Nobara dan Sugo. Si Sugo juga berkata menurutnya Denji masih di bawah umur karena Denji seorang yang tidak bisa berpikir panjang. Sugo menjelaskan kepada Denji, setidaknya lihatlah sisi positif dari gereja ini yang mampu melindungi banyak orang. Lalu situasi tampak meredam. Karena situasi menjadi panas, si Nobara ingin mendinginkan situasi itu dengan menjelaskan bahwa ada ruangan yang lain, yaitu kamar mandi khusus untuk Chainsaw Man. Namun ketika Nobara ingin menjelaskan, tiba-tiba datang seseorang yang mempunyai perawakan tinggi dan besar yang sedang menepuk kedua bahu Nobara ketika Nobara ingin melanjutkan pengenalan ruang kamar mandi. Seseorang itu menyuruh Nobara untuk mengurus urusan yang lain dan membiarkan agar dirinya yang mengganti tugas edukasi terhadap Denji. Lantas raut wajah Nobara menjadi takut dan pergi ke arah belakang dengan ngacir sekencang-kencangnya. Melihat kedatangan seorang yang berbadan besar membuat Denji terdiam, dan Sugo berkata jika tugas membawa Denji ke komunitasnya sudah selesai.
Lalu seseorang itu mulai mengenalkan dirinya kepada Denji. "Hei, lama tak jumpa. Gua adalah Barem." Sambil menyodorkan tangannya, namun Denji tidak bereaksi sama sekali. Malahan, Barem usil kepada Denji, yaitu mencolok dua lubang Denji dengan keras sambil tertawa. Sontak membuat Denji merasa sakit dan memperingatkan kepada Barem. "Lu ngapa? Gua hajar lu," ujar Denji. "Coba saja," ujar Barem sambil berdalih jika dirinya ribut. Dia tahu pada akhirnya bakal kalah. Barem malah beranggapan jika nanti Chainsaw Man yang bakal men-backupnya. Lalu Barem mempertanyakan tentang keberadaan Chainsaw Man. Sekarang ini sulit dicari dan hanya muncul ketika ada devil yang meresahkan rakyat sekitar. Denji merespon dengan tegas. "Menikitehi," ujar Denji, sembari percaya diri jika saat ini kota aman-aman saja karena adanya Devil Hunter dan Asamitaka, si Devil War. Lalu Barem sedikit memprovokasi Denji soal keberadaan Asamitaka yang lagi viral itu, sembari menggibah si Asa. Lalu si Barem seakan tahu pikiran Denji dengan memunculkan teori jika Asamitaka dibunuh, maka membuat Chainsaw Man akan muncul. Denji pun sedikit kesal dengan Barem yang memegang kedua pundak Denji meneruskan. Lalu Barem berkata dan membuat pilihan kepada Denji. Karena pilihan itu sulit bagi Denji, maka Denji tidak menggubrisnya. Sebelum pada akhirnya Denji melepaskan tangan si Barem sembari berkata bahwa dirinya tak ingin berada di tempat gereja Chainsaw Man lagi dan meninggalkan si Barem dan Sugu. Jika nantikan cerita selanjutnya, terima kasih sudah menonton. Cecak pamit undur diri, kita akan bertemu lagi.